mata kuliah Asas Manajemen dengan dosen pembimbing yaitu Kak Nera Eka Putri, SIP MSI. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang materi hari ini, yaitu tentang manajer dan manajemen. Pertama, apa itu manajer? Manajer adalah individu yang memiliki peran atau posisi dalam satu organisasi untuk mengelola sumber daya, mengambil keputusan, dan mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, aturan manajerial. Yang pertama, ada kepemimpinan. Seorang manajer harus menjadi pemimpin yang baik, menginspirasi dan memotivasi tim, serta memberikan arah yang jelas dalam mencapai tujuan. Yang kedua, kepatuhan hukum dan etika. Manajer harus mematuhi hukum dan etika bisnis. Mereka harus memastikan bahwa aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan norma-norma etika dan aturan yang berlaku. Yang ketiga, komunikasi efektif. Komunikasi yang baik adalah kunci dalam manajemen. Manajer harus dapat mendengarkan dengan baik, berbicara dengan jelas, dan memastikan apa yang disampaikan dengan benar. Keempat, perencanaan strategi. Manajer perlu memiliki kemampuan untuk mencerna tindakan jangka panjang dan mengembangkan strategi yang sesuai untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kelima, pengambilan keputusan. Manajer harus mengambil keputusan yang baik berdasarkan informasi yang tersedia dan berpikir secara rasional. Yang keenam, pengembangan tim. Manajer harus berinvestasi dalam pengembangan anggota tim, memberikan pelatihan, dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Ketujuh, pengukuran kinerja. Manajer harus mampu mengukur dan mengevaluasi kinerja individu dan tim untuk memastikan bahwa tujuan tercapai. Yang kedelapan, fleksibilitas dan adaptabilitas. Manajer harus dapat beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan bisnis. Yang kesembilan, pengelolaan konflik. Manajer harus mengatasi konflik di antara anggota tim atau departemen. Yang kesepuluh, keamanan dan kesehatan. Manajer perlu memastikan bahwa lingkungan kerja aman dan sehat bagi semua anggota tim. Yang ketiga, fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, ada perencanaan. Pada tingkat ini, manajer merumuskan tujuan, mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan, dan merencanakan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, pengorganisasian. Ini melibatkan alokasi sumber daya, pembentukan struktur organisasi, dan penempatan orang dalam peran-peran yang sesuai. Yang ketiga, ada pengarahan atau pemimpin. Manajer dapat pada tingkat ini mengarahkan tim atau bawahan untuk bekerja menuju pencapaian tujuan dengan memotivasi, mengarahkan, dan mengkomunikasikan visi dan arah yang jelas. Yang keempat, pengendalian. Ini melibatkan pemantauan kinerja, perbandingan dengan rencana, identifikasi perbedaan, dan pengambilan tindakan korektif jika diperlukan. Yang keempat, tingkat manajemen. Yang pertama, manajer tingkat atas. Mereka dalam eksekutif puncak dalam organisasi yang bertanggung jawab atas perencanaan, strategis, dan pengambilan keputusan penting. Contohnya adalah CEO dan direktur eksekutif. Yang kedua, manajer menengah. Mereka bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana dan kebijakan yang ditetapkan oleh manajer tingkat atas. Manajer menengah seringkali memiliki tanggung jawab departemen atau divisi tertentu dalam organisasi. Yang ketiga, manajer rendah atau operasional. Mereka bekerja di tingkat operasional, mengawasi pekerjaan sehari-hari, dan bawahan langsung. Mereka terlibat dalam pengorganisasian dan pengendalian rutin. Yang kelima adalah keterampilan manajemen. Yang pertama, keterampilan teknis. Ini mencakup pengetahuan dan keterampilan khusus yang berkaitan dengan pekerjaan atau industri tertentu. Yang kedua, keterampilan interpersonal, hubungan antar manusia. Keterampilan ini mencakup kemampuan untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan berkolaborasi dengan orang lain. Yang ketiga, keterampilan konseptual. Keterampilan konseptual melibatkan kemampuan untuk memahami visi besar organisasi, melihat hubungan antara bagian-bagian organisasi, dan memahami dampak keputusan dalam jangka panjang. Perbedaan manajer dan manajemen. Kalau manajer itu adalah individu yang melakukan peran dan posisi dalam suatu organisasi untuk mengelola sumber daya. Kalau manajemen adalah proses atau praktik yang digunakan oleh manajer untuk merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan aktivitas organisasi agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.